Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Masih semangat hari ini? Masih. Semangat belajar biologi? Semangat. Oke, berarti adik-adik masih sehat semua. Coba kalian berdiri dulu. Ibu ingin ngecek kerapian kalian. Ya, berarti bajunya rapi semua, bajunya sudah masuk ke dalam. Tolong dijaga sampai akhir pelajaran tetap kondisi seperti ini sebagai bentuk kepatuhan kita pada aturan sekolah. Silakan duduk kembali adik-adik. Sekarang Ibu ingin ngecek kehadiran kalian dulu ya. Kelas 10 MIPA 2 ada 28 siswa ya. Aurelia Hadir. ya, hadir semua. Ada yang tidak masuk? Masuk semua berarti ya. Silahkan sekarang dibimbing doa terlebih dahulu. Teman, sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik, pada hari ini pertemuan kedua kita ya di materi keanekaragaman hayati. Saya ingin tanya, apakah masih ada yang ingat materi kemarin, materi sebelumnya? Siapa yang masih ingat? Saya, Bu. Ya, silakan Jessica. Jadi materi kita kemarin adalah tentang keanekaragaman hayati. Jadi keanekaragaman hayati ini terbagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, tingkat spesies atau jenis, dan tingkat ekosistem. Iya, berarti masih ingat ya adik-adik materi kemarin itu tentang keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3. Nah, sekarang Ibu ingin tanya lagi, apakah di antara kalian ada yang pernah melihat gajah? Saya, Bu, Ya, pernah saya lihat di berita di TV, hewan tersebut merusak lahan pertanian yang ada di Sumatera. berarti gajah dari mana kalau menurut kamu? Dari Sumatera. Kemudian ada nggak yang pernah melihat ini burung maleo? Saya, Bu, Iya, silahkan. pernah di Batu, Ibu. Pernah di Batu Ya, ya? secara langsung. Kemudian selain burung maleo ada lagi nggak yang pernah melihat kayu hitam, tanaman kayu hitam? Saya, Bu, Iya. Di mana? di Poso. Di Poso. Ya. Dipakai untuk apa biasanya kayu hitam? Meja sama kursi. Oh iya, bagus, meja, kursi, apa peralatan mebel ya. Nah, jadi dari materi ini nanti apa yang sudah kalian ketahui kita akan belajar di materi yang persebaran flora dan fauna. Jadi di sini kita akan mempelajari dari mana sajakah hewan-hewan yang ada tadi seperti gajah, seperti burung maleo, seperti itu. Nah, adik-adik, kompetensi dasar hari ini untuk materi persebaran flora dan fauna yaitu pertama menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Kemudian yang kedua menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Kemudian, nah, kita itu belajar persebaran flora dan fauna itu tujuannya adalah satu, adik-adik dapat menganalisis persebaran flora dan fauna di Indonesia berdasarkan garis Wallace dan Weber. Kemudian adik-adik mampu menganalisis flora dan fauna endemik yang ada di Indonesia. Kemudian kalian dapat menyajikan contoh flora fauna yang sudah mulai punah di Indonesia dan mempresentasikan fauna yang sudah mulai punah di Pulau Sulawesi. Jadi manfaat kita mempelajari materi flora dan fauna pada hari ini diharapkan kalian akan semakin mencintai negara Indonesia. Negara Indonesia itu merupakan negara nomor 2 dengan biodiversitas paling tinggi di seluruh dunia. Kemudian Ibu mau tanya. Kemudian ini pembelajaran kita kali ini itu acuannya menggunakan model problem Berselene yang mana nanti adik-adik pertama itu orientasi masalah. Yang kedua berdiskusi
diskusi kelompok, yang ketiga penyelidikan melalui LKPD, kemudian menyajikan hasil karya dengan presentasi, yang kelima menganalisis dan mengevaluasi pemecahan masalah. Sekarang mau tanya dulu nih, pernahkah kalian melihat gambar hewan dan tumbuhan ini? Ada yang pernah? Coba, apa kira-kira pertanyaan yang muncul setelah melihat itu? Iya. Apakah hewan dan tumbuhan tersebut terdapat di Indonesia? Apakah hewan dan tumbuhan tersebut kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Bu. Baik, silakan Haris. Kalau burung maleo dan kayu hitam itu berasal dari Sulawesi, terus gajah dan bunga bangkai terdapat di Sumatera, burung kasuari dan buah merah terdapat di Papua. Iya, betul. Jadi yang dijawab Harista itu betul ya. Jadi ini adalah burung maleo, kayu hitam ada di Sulawesi ya. Di Sulawesi banyak. Kemudian gajah, bunga bangkai. Kemudian ini ada di Sumatera. Kalau ini tepatnya di Bengkulu. Kemudian ini burung cendrawasih dan bunga merah ada di Papua. Kemudian Ibu ingin menampilkan gambar lagi. Apa pertanyaan yang muncul saat Ibu memperlihatkan peta ini? Ya, silakan. Bertanya itu mengapa terdapat garis-garis di antara pulau? Garis-garis itu. Mengapa ada apa? Garis-garis? Ya, pemisah antar pulau. Siapa kira-kira yang bisa menjawab ya? Mengapa ada garis-garis? Nah, ya. Mengapa ada garis yang memisahkan di antara pulau-pulau ini? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Saya pernah baca di buku bahwa garis itu adalah garis Wallace dan garis Weber. Iya, betul. Jadi garis yang memisahkan antara Kalimantan dan Sulawesi adalah garis Weber. Kemudian yang memisahkan Sulawesi dengan Papua ini adalah garis Weber. Ini sebenarnya garis khayalan, ya. Jadi bukan garis yang memang digaris, bukan, itu adalah garis khayalan yang ditulis oleh ilmuwan yaitu Wallace dan Weber, yang mana garis itu memisahkan keanekaragaman flora fauna di daerah Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Ya, dari sini kemudian Ibu mau memutar video ya. Perkenalkan, maleo, si burung lucu dan unik yang sekilas mirip ayam berjanggut dengan bulu berwarna hitam. Ketika saya mendengar kata Sulawesi, pasti saya ingat akan burung maleo. Nah, sekarang saya lagi ada di Desa Bantumi, ada sebuah konservasi di sini, di mana burung maleo yang hampir punah dipelihara dan dibesarkan. Saya sekarang mau lihat maleo ini lebih dekat. Di Indonesia, maleo hanya ada di Maluku dan Sulawesi. Itu pun hanya di sebagian daerah. Tempat dengan karakter dataran rendah dan memiliki suhu hangat akan dijadikan maleo sebagai tempat tinggal sementaranya. Nah, di Kecamatan Bantui, Sulawesi Tengah, burung maleo mulai dicoba untuk ditangkarkan. Kalau di sini maleo-maleonya tuh hasil penetasan dari telur-telur yang dikumpulkan masyarakat sekitar. Nah, ini umurnya baru 4 bulan nih omelnya. Nah, biasanya kalau misalnya udah yang mau setahun ada benjolan di kepala untuk mendeteksi panas, tapi ini belum ada. Jadi nanti kalau misalnya dia sudah mulai membesar, kepalanya tuh akan sedikit botak, terus nanti muncul benjolan. Kini, maleo khas Pulau Sulawesi diambang kepunahan. Burung yang menyandang gelar Appendix 1 ini, berdasarkan daftar International Union for Conservation of Nature, jumlahnya di alam tak lebih dari 800 ekor saja. Nah, maleo tak cuma bentuk tubuhnya saja yang lucu. Satu hal unik yang tak bisa dilepaskan dari burung ini, yaitu ukuran telurnya yang super besar, yakni sekitar 3 kali ukuran telur biasa.
sejak tahun 2006 silam. Tujuannya tak lain melestarikan keberadaan maleo di alam liar. Perlindungan dan eksklusivitas tak lain ditujukan untuk kenyamanan burung maleo dalam bertelur dan berkembang biak. Iya, sudah ngamatin video tadi ya? Ya. Kalau menurut pengamatan kalian dari video yang kita putar, kira-kira apa yang muncul di dalam pikiran kalian? Saya Bu, Ya, Nanda silakan. mengapa sekarang burung maleo jumlahnya semakin sedikit dan dikatakan sebagai kategori akan punah? Iya, pertanyaan Anda sangat bagus sekali. Mengapa burung maleo itu kok jumlahnya di video tadi itu semakin lama semakin sedikit ya? Dan bisa dikatakan punah. Nah, ini adalah rumusan masalah yang bagus yang sudah disampaikan oleh Anda. Maka tugas kalian adalah memecahkan rumusan itu melalui LKPD yang sudah Ibu siapkan. Jadi, kalian bergabung dengan kelompok kalian untuk bekerjasama. Kemudian, Ibu akan membagikan LKPD ini, yang mana di sini kalian akan belajar menganalisis tentang persebaran flora fauna dan tentang menganalisis ancaman-ancaman yang sudah terjadi pada burung maleo. Ibu bagi dulu ya. Ya, dari 5 kelompok tersebut, Ibu harap kalian baca dulu petunjuk penggunaan LKPD ya. Jadi nanti ditulis dulu namanya, nama anggota kelompok. Ada 5, ada yang 6 ya. Kemudian kalian baca itu tujuannya apa, petunjuknya bagaimana. Ingat waktu kalian mengerjakan itu 40 menit sudah dengan presentasi. Jadi 20 menit mengerjakan LKPD, 20 menit nanti presentasi. Jadi berarti masing-masing kelompok nanti benar-benar harus saling bekerja sama. Dan sementara kalian mengerjakan LKPD, Ibu akan menilai secara sikap keaktifan kalian bagaimana, kemudian secara keterampilan seperti apa. Silahkan dikerjakan sekarang. Adik-adik perlu kalian tahu ya. Jadi selama kalian mengerjakan LKPD itu ada sikap yang saya nilai, yaitu disiplin, komunikatif, tanggung jawab, dan santun. Kemudian nanti saat sudah selesai akan Ibu nilai tentang keterampilan kalian, yaitu kebenaran dalam menjawab LKPD itu sendiri dan saat menyajikan hasilnya. Ya, silahkan dikerjakan. Waktunya hanya 20 menit. Dan jika ada yang kesulitan silahkan bertanya. Silahkan kerjasama ya, tidak boleh hanya mengandalkan satu teman.
Semua satu kelompok harus aktif. Ada penilaian yang dilakukan. Ada kesulitan? Tidak.
boleh membuka mencari tahu informasi di internet, boleh juga dari buku, silahkan, atau dari modul yang sudah Ibu kirimkan, silahkan dibuka baca. Tata cara penulisan nama Latin ya, jangan salah ya. Silahkan diidentifikasi gambar-gambar tersebut. Kalian bebas mengidentifikasi, kalau nggak cukup silahkan ditaruh di lembar barunya. Tapi kalau cukup ya itu saja. Ada kesulitan? Kalau tidak ada kesulitan? Tidak. Jangan salah ya menulis nama latinnya. Upayakan menulis nama latinnya benar.
Ada kesulitan kelompok 2? Tidak ada, Bu. Sudah hampir selesai? Sudah. Dua berarti sudah selesai ya. Ya. Kalau sudah selesai, dirapikan kembali ya. Yang sudah selesai, di hektar kembali. Kelompok berapa yang sudah selesai? Belum? Oh, sudah selesai. Dirapikan dulu kalau sudah selesai. Ada kesulitan kelompok 4? Ada? Ada? Ayo waktunya adik-adik 5 menit, 4 menit lagi lah ya. 4 menit lagi sudah habis waktu. Ada kesulitan kelompok 3? Ya, 2 menit lagi. Siapa yang sudah? Dirapikan dulu. Sudah? Sudah selesai ya, berarti kelompok 5, tinggal kelompok 4 yang belum selesai. Apa ada kesulitan kelompok 4? Sudah selesai
Sudah selesai belum? Sudah. Berarti habis ini siap-siap kelompok 1 untuk presentasi ya? Iya. Kalian sudah bisa memanajemen waktu dengan cukup baik. Pas 20 menit selesai semua. Sudah selesai semua kan ya? Sudah. Semuanya duduk dulu yang rapi, duduk dulu yang rapi. Angkat tangan ke atas, semua angkat tangan ke atas. Ke kanan, tarik ke kanan. Tarik ke kiri. Supaya rileks. Sudah. Nah, sudah. Sekarang silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Perwakilannya saja mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada kami. Kami di sini berdua mewakili kelompok 1 akan membacakan presentasi hasil kerja kelompok kami kegiatan 1 dan kegiatan 2. Kegiatan 1. Di sini terdapat gambar. Pernahkah kalian melihat spesies berikut ini? Pertanyaannya, setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan apakah yang muncul dalam pikiran kalian? Jawaban kami yaitu apakah nama hewan-hewan tersebut dan bagaimana populasi hewan-hewan tersebut. Yang kedua, berikut disajikan gambar berbagai flora fauna di Indonesia. Silakan dianalisis dengan detail untuk mendeskripsikan nama spesies, asal spesies, dan wilayah persebarannya. Di sini nomor 1 terdapat burung cendrawasih. Burung cendrawasih atau nama latinnya Paradise Winner berwarna kuning dan coklat, paruhnya abu-abu kebiruan, asal spesies Papua. Wilayah persebaran hutan Irian Jaya dan Papua Nugini, Maluku, yaitu kawasan Australia. Gambar yang kedua yaitu bunga bangkai atau Amorphophallus titanum. Memiliki bau busuk, tinggi mencapai 6 meter. Bunganya seperti lingga atau tongkol. Asal spesies ini Bengkulu atau Sumatera. Wilayah persebarannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi atau kawasan oriental. Gambar ketiga yaitu burung maleo atau Macrocephalon maleo. Bulu berwarna hitam, di atas kepala terdapat jambul. Asal Batui, Sulawesi Tengah. Wilayah persebaran Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo atau kawasan peralihan. Gambar keempat yaitu ada komodo. Nama latinnya Varanus comodensius. Warna kulit abu-abu gelap agak kehijauan, bersisi kasar dan panjangnya 2-3 meter. Memiliki lidah yang panjang. Habitat padang rumput terbuka. Asal NTT dan Pulau Komodo. Wilayah persebarannya yaitu NTT atau kawasan peralihan. Gambar yang kelima yaitu gambar harimau atau nama latinnya Panthera tigris. Memiliki rambut dengan corak loreng-loreng warna gelap. Warna rambut yang menutupi tubuhnya coklat orange. Asal benua Asia. Di Indonesia terdapat di Sumatera dan Jawa. Wilayah persebaran di Indonesia yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa atau kawasan Australia. Presentasi kegiatan kedua akan dilanjutkan oleh Kegiatan 2 terdapat cuplikan populasi maleo di Sulawesi Barat terancam punah. Yang pertama, berdasar artikel di atas, apakah yang menyebabkan populasi burung maleo terancam punah? 1. Hilangnya atau berkurangnya habitat akibat pembukaan lahan sawit dan beberapa sektor pariwisata. Yang kedua, banyak orang yang berburu telur dan dagingnya. 2. Apakah dampak dari penurunan populasi maleo tersebut mengurangi
keanekaragaman hayati khas Indonesia, khususnya Sulawesi. 2. Ekosistem tidak seimbang. Yang ketiga, apakah tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kepunaan burung maleo tersebut? Yang pertama, menyiapkan lokasi pemeliharaan dalam satu kawasan hutan lindung yang dijaga ketat agar selamat dari predator dan pencurian telur dari manusia. Yang kedua, konservasi dengan penetasan telur menggunakan mesin tetas setelah cukup umur dilepas ke alam. Yang keempat, berikanlah 3 contoh fauna di Indonesia yang sudah mulai mengalami kepunaan. Flora, kantung semar, anggrek larat, bunga bangkai, fauna, badak, orangutan, jalak Bali. Yang kelima, tulislah kesimpulan dari kegiatan 2 kalian. Burung maleo adalah khas atau endemik Sulawesi. Mempunyai bentuk yang unik, yaitu benjolan di atas kepala serta ukuran telurnya yang 3 kali lebih besar dari ukuran biasa. Itulah presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Silakan presentasi dari kelompok 1. Kira-kira adakah di antara kalian yang menanggapi? Oh iya, silakan. Jadi menurut kami dari kelompok 2, presentasi yang dilakukan oleh kelompok 1 sudah sangat baik dan sudah cukup jelas. Terima kasih. Terima kasih, kita kasih tepuk tangan. Sekarang dipersilakan kelompok 2 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Perwakilannya silakan maju ke depan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan Om Swastiastu. Berdirinya kami berdua di sini adalah untuk mewakili kelompok 2 untuk mempresentasi hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Dan di kegiatan pertama akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Mega Pokuman. Silakan. Kegiatan yang pertama. Di sini ada beberapa gambar spesies. Bagian A, setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan apakah yang muncul dalam pikiran kalian? Pertanyaan yang akan muncul yaitu yang pertama, dari manakah hewan-hewan tersebut muncul? Yang kedua, apa nama hewan tersebut? Bagian B, berikut disajikan gambar berbagai flora fauna di Indonesia. Silakan dianalisis dengan detail untuk mendeskripsikan nama spesies, asal spesies, dan wilayah persebarannya. Baik, yang bagian pertama, di sini ada gambar burung cendrawasih. Nama latin dari burung cendrawasih yaitu Paradisa minor. Ciri-cirinya berwarna kuning dan coklat, paruhnya abu-abu kebiruan. Asal spesies yaitu dari Papua, wilayah persebarannya dari hutan Irian Jaya. Gambar kedua yaitu bunga bangkai. Nama latin dari bunga bangkai yaitu Amorphohalus titanium. Memiliki bau busuk, bunganya seperti lingga dan bulu tongkol. Asal yaitu dari Bengkulu dan Sumatera. Wilayah persebaran dari Sumatera dan Kalimantan. Bagian ketiga yaitu burung maleo. Nama latin dari burung maleo yaitu Mareocephalon maleo. Bulu berwarna hitam, di atas kepala ada sambul. Asal yaitu dari Batui, Sulawesi Tengah. Wilayah persebaran yaitu dari Sulawesi Barat, Sulten, dan Gorontalo. Bagian yang keempat yaitu komodo. Nama latin dari komodo yaitu Varanus komodoensis. Warna kulit abu-abu gelap kehijauan, bersisi kasar, panjang 2-3 meter, memiliki lidah yang panjang, habitat yaitu pada rumput terbuka, asal dari NTT di Pulau Komodo. Wilayah seberang yaitu dari NTT. Bagian kelima yaitu harimau. Nama latin dari harimau yaitu Panthera tigris. Memiliki rambut yang corak loreng-loreng warna gelap, warna rambut yang menutupi tubuhnya coklat pelangi. Asal yaitu dari benua Asia. Wilayahnya yaitu dari Pulau Sumatera dan Jawa. Kegiatan 2. Berdasarkan artikel di atas, apakah yang menyebabkan populasi
terancam punah, yang menjadi penyebab dari populasi burung maleo yang terancam punah ada dua. Yang pertama, hilangnya atau berkurangnya habitat pembukaan lahan sawit dan beberapa sektor di pariwisata. Yang kedua, banyak orang yang berburu telur dan dagingnya. Nomor dua, apakah dampak dari penurunan populasi maleo tersebut? Dampak dari penurunan populasi maleo adalah yang pertama, mengurangi keanekaragaman hayati khas Indonesia, terkhusus di daerah Sulawesi. Yang kedua, ekosistem yang tidak seimbang. Nomor tiga, apakah tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kepunahan burung maleo tersebut, yakni dengan menyiapkan lokasi pemeliharaan dalam satu kawasan hutan lindung yang dijaga ketat agar selamat dari predator dan pencurian telur-telur oleh manusia. Yang kedua, ada konservasi dan penetasan telur menggunakan mesin tetes dan setelah itu mereka dilepas ke alam. Nomor 4, berikanlah 3 contoh fauna dan flora di Indonesia yang sudah mulai mengalami kepunahan. Bagian flora ada bunga Edelweiss Jawa, bunga anggrek hitam, dan bunga kantong semir yang terdapat di Kalimantan Barat. Sedangkan fauna terdapat gajah, burung kasuari, dan harimau. Nomor 5, tulislah kesimpulan dari kegiatan kedua kalian. Kesimpulannya yang kita ambil adalah bahwa burung maleo adalah khas atau endemik dari Sulawesi yang memiliki keunikan karena setia pada pasangannya. Telurnya 3 kali lebih besar dari ukuran telur biasa dan populasinya terancam karena pembukaan lahan sawit. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Penyampaiannya sangat bagus, jelas. Kira-kira ada yang beri tanggapan? Oh iya, silakan. Menurut saya presentasi dari kelompok 4 itu sudah sangat bagus, baik dari materi beserta contoh-contohnya sudah sangat jelas. Sekian, terima kasih. Terima kasih Intan atas komentarnya. Jadi memang sudah silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang silakan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Selamat pagi. Saya bersama rekan saya di sini akan mempresentasikan dari apa yang sudah kami kerjakan. Dan di sini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dan kegiatan 1 ini akan saya bawakan. Dan di sini sudah ada beberapa gambar dari fauna. Dan yang pertama ada pertanyaan, setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan apakah yang muncul dalam pikiran kalian? Di sini pertanyaan kami adalah, apakah hewan tersebut masih ada sampai sekarang? Kemudian bagian B, berikut disajikan gambar berbagai flora fauna di Indonesia. Silakan dianalisis dengan detail dan mendeskripsikan nama spesies, asal spesies, dan wilayah persebarannya. Gambar yang pertama yaitu ada burung cendrawasih. Di sini burung cendrawasih memiliki nama Latin Paradisae minor. Dan di sini memiliki ciri-ciri berwarna kuning dan coklat, asal dari Papua dan wilayah persebaran di hutan Irian Jaya dan Papua New Guinea dan Maluku. Kemudian gambar yang kedua ada bunga bangkai, memiliki nama Latin Amorphopalus titanium, memiliki ciri-ciri memiliki bau busuk, tinggi mencapai 6 meter, bunganya seperti lingga atau tongkol, asal dari Bengkulu dan Sumatera, wilayah persebaran Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Gambar yang ketiga ada burung maleo, memiliki nama Latin Macrocephalon maleo, memiliki ciri-ciri burung berwarna hitam, di atas kepala terdapat jambul, asal Batui, Sulawesi Tengah, wilayah persebaran Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Gambar yang keempat ada komodo, memiliki nama Latin Varanus komodoensis, memiliki ciri-ciri warna kulit abu-abu, gelap kehijauan, bersisi kasar, panjangnya 2-3 meter, dan tidak panjang, asal dari Nusa Tenggara Timur di Pulau Komodo, wilayah persebaran Nusa Tenggara Timur.
Gambar yang kelima ada harimau, memiliki nama latin Panthera tigris, memiliki ciri-ciri rambut dengan corak loreng-loreng warna gelap, asal dari benua Asia, khususnya di Indonesia terdapat di Pulau Sumatera dan Jawa, wilayah persebaran Sumatera dan Jawa. Kegiatan 2, memerhatikan cuplikan artikel populasi maleo di Sulawesi Barat terancam punah. Yang pertama, berdasarkan artikel tersebut, apakah yang menyebabkan populasi burung maleo terancam punah? Jawabannya, berkurangnya habitat akibat pembukaan lahan sawit dan banyak juga orang yang berburu telur dan dagingnya. Yang kedua, apakah dampak dari penurunan populasi maleo tersebut? Yang pertama, mengurangnya keanekaragaman hayati di Indonesia, khususnya di Sulawesi. Yang kedua, mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem. Yang ketiga, apakah tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kepunahan burung maleo tersebut, yaitu dengan menyiapkan satu kawasan hutan lindung yang dijaga ketat agar terhindar predator dan pencurian telur oleh manusia, serta dengan melakukan konservasi penetesan telur menggunakan mesin. Pertanyaan yang keempat, berikanlah 3 contoh fauna di Indonesia yang sudah mulai mengalami kepunahan. Flora, kantong semar, anggrek hitam, dan carica atau pepaya gunung. Kemudian fauna ada maleo, cendrawasih, dan badak bercula 1. Yang kelima, tulislah kesimpulan dari kegiatan-kegiatan kalian. Fauna di Indonesia banyak yang terancam punah seperti burung maleo. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, kita kasih aplaus dulu. Kira-kira dari presentasi kelompok 3, adakah yang memberi tanggapan? Siapa yang memberi tanggapan? Oh iya, silakan Rianti. Menurut kelompok kami, presentasi dari kelompok 3 sudah bagus. Oh iya, itu saja? Tidak ada tambahan lain? Iya, terima kasih. Silakan kelompok 3 bisa kembali ke tempat. Sekarang silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Selamat siang. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu kegiatan 1 dan 2. Pertama, pernahkah kalian melihat spesies berikut ini? Di sini sudah disediakan gambar fauna. Setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan apakah yang muncul dalam pikiran kalian? Jawaban dari kami yaitu, dari manakah hewan-hewan tersebut berasal? Yang kedua, berikut disajikan gambar berbagai flora dan fauna di Indonesia. Silahkan dianalisis dengan detail untuk mendeskripsikan nama spesies, asal spesies, dan wilayah persebarannya. Yang pertama ada burung cendrawasih, atau nama latinnya Paradisata minor. Berwarna kuning, coklat, paruhnya abu-abu kebiruan, berasal dari Papua. Wilayah persebarannya yaitu di hutan Irian Jaya, Maluku, dan kawasan Australia. Yang kedua ada bunga bangkai atau Amor Pomparus titanium. Memiliki bau busuk, bunganya seperti lingga atau tongkol, tinggi mencapai 6 meter, berasal dari Bengkulu, Sumatera. Wilayah persebarannya yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Sulawesi. Yang ketiga ada burung maleo atau Macrocephalon maleo. Memiliki bulu berwarna hitam, memiliki jambul di atas kepala, berasal dari Batui, Sulawesi Tengah. Wilayah persebarannya yaitu di Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Gorontalo. Yang keempat ada komodo atau Paranus komodoensis. Warna kulit abu-abu gelap kehijauan, memiliki lidah panjang dan kulit kasar, bersisik dan panjangnya 2-3 cm, 3 meter. Asal
dari NTT di Pulau Komodo. Wilayah persebarannya di Nusa Tenggara Timur. Yang kelima ada harimau, Panthera tigris, memiliki rambut dengan corak loreng, warna gelap, warna rambut yang menutupi tubuhnya, coklat dan oranye. Asal dari benua Asia, atau di Indonesia, Sumatera dan Jawa. Wilayah persebarannya di Pulau Sumatera, Jawa, atau kawasan Australia. Berikut materi yang akan dibawakan di rumah saya yaitu Kegiatan 2. Berdasarkan artikel di atas, apakah yang menyebabkan populasi burung maleo terancam punah? Hilangnya habitat secara terus-menerus dan pembukaan lahan baru untuk pemukiman. Yang kedua, apakah dampak dari penurunan populasi maleo tersebut? Ekosistem tidak seimbang dan mengurangi keanekaragaman hayati, khususnya di Sulawesi. Yang ketiga, apakah tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengurangi kepunahan burung maleo tersebut? Menyiapkan lokasi pemeliharaan dalam satu kawasan dan perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menjadi ujung tombak pelestarian maleo. Yang keempat, berikanlah 3 contoh fauna dan flora di Indonesia yang sudah mulai mengalami kepunahan. Yang flora, bunga bangkai, kantong smart, dan bunga anggrek hitam. Fauna, burung maleo, gajah, dan babi rusa. Tuliskan. Yang kelima, tulislah kesimpulan dari kegiatan 2 kalian. Burung maleo adalah khas endemik di Sulawesi. Burung maleo unik karena setia pada pasangannya. Telurnya 3 kali dari ukuran telur biasa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apakah terima kasih. Ya, bagus. Apakah ada yang menanggapi dari presentasi kelompok 4? Ya, silakan. Menurut saya presentasi kelompok 4 sudah bagus, tapi suaranya kurang keras dan contohnya kurang bervariasi. Oh iya, jadi diterima ya sarannya kalau memberi contoh lebih bervariasi lagi. Ya, kita kasih aplaus, sudah bagus. Sekarang silahkan kelompok 8, kelompok 5 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di sini kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan dari kelompok kami. Untuk kegiatan 1 akan dibacakan oleh saya sendiri dan kegiatan 2 akan dibacakan oleh rekan saya Rizky Suwarti. Di sini terdapat gambar dan pertanyaannya. Setelah mengamati gambar tersebut, pertanyaan apakah yang muncul dalam pikiran kalian? Jawabannya ialah dari manakah hewan-hewan tersebut berasal dan apakah nama-nama hewan tersebut. Yang kedua, berikut disajikan gambar berbagai flora fauna di Indonesia. Silakan dianalisis dengan detail untuk mendeskripsikan nama spesies, asal spesies, dan wilayah persebarannya. Untuk yang pertama, di sini terdapat gambar burung cendrawasih yang memiliki nama Latin yaitu Paradisea minor, berciri-ciri berwarna kuning dan coklat, dan paruhnya berwarna abu-abu kebiruan. Asal spesies Papua, wilayah persebaran hutan Irian Jaya dan Papua Nugini serta Maluku dan Australia. Yang kedua di sini adalah gambar bunga bangkai atau memiliki nama Latin yaitu Amorphopalus titanium. Memiliki bau busuk, tinggi 6 meter, bunganya seperti lingga atau tongkol. Asal yaitu Bengkulu, Sumatera dan Jawa. Wilayah persebarannya
terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi atau kawasan oriental. Yang ketiga yaitu gambar burung maleo. Burung maleo memiliki nama latin Marcocephalon maleo, memiliki ciri-ciri bulu berwarna hitam, di atas kepala ada jambulnya. Asalnya yaitu Batui, Sulawesi Tengah. Wilayah persebarannya Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo atau Peralihan. Yang keempat adalah gambar komodo, memiliki nama latin Veranus komodoensis dan memiliki ciri-ciri warna kulit abu-abu gelap, bersisi kasar, panjangnya 2-3 meter, memiliki lidah yang panjang. Habitatnya yaitu padang rumput terbuka, asalnya yaitu Nusa Tenggara Timur atau Pulau Komodo. Wilayah persebarannya di NTT. Yang terakhir adalah gambar harimau, memiliki nama latin Panthera tigris dan memiliki ciri-ciri rambut dengan corak loreng-loreng warna gelap, warna rambut yang menutupi tubuhnya coklat orange. Asalnya yaitu benua Asia di Indonesia, terdapat di Sumatera dan Jawa. Wilayah persebarannya yaitu Pulau Sumatera, Jawa atau kawasan Australia. Baiklah, di sini saya akan membacakan kegiatan 2, yaitu populasi maleo di Sulawesi Barat terancam punah. Pertanyaan yang pertama, berdasarkan artikel di atas, apakah yang menyebabkan populasi burung maleo terancam punah? 1. Hilangnya atau kurangnya habitat akibat pembukaan lahan sawit dan beberapa sekitar pariwisata. Yang kedua, banyak orang yang berburu telur dan dagingnya. Pertanyaan yang kedua, apakah dampak dari penurunan populasi maleo tersebut? Dampak dari penurunan populasi maleo yang pertama, mengurangi keanekaragaman hayati khas Indonesia, khususnya Sulawesi. Karena burung maleo merupakan ikon Sulawesi Tengah. Jika maleo punah, maka destinasi wisata juga akan menurun karena banyak wisatawan yang penasaran untuk melihatnya. Yang kedua, tidak bisa digunakan sebagai kegiatan upacara adat. Dan yang terakhir, ekosistem tidak seimbang. Pertanyaan yang ketiga, apakah tindakan yang harus dilakukan untuk mengurangi kepunahan burung maleo tersebut? Tindakan yang harus dilakukan, yang pertama, menyiapkan lokasi pemeliharaan dalam satu kawasan hutan lindung yang dijaga ketat agar selamat dari predator dan pencurian telur oleh manusia. Yang kedua, konservasi dengan penetasan telur menggunakan mesin tetas. Setelah cukup umur dilepas ke alam. Ya, pertanyaan yang keempat, berikan 3 contoh fauna di Indonesia yang sudah mulai mengalami kepunahan. Flora, ada anggrek hitam dari Kalimantan Timur, ada kantung semar dari Kalimantan Barat, dan ada bunga bangkai dari Sumatera. Yang fauna, ada anoa dari Sulawesi Tengah, dan maleo juga dari Sulawesi Tengah,
kelompok 5 sudah disampaikan. Kira-kira ada kelompok lain yang menanggapi? Oh ya, silakan. Jadi untuk kelompok kami tanggapannya itu presentasinya sudah cukup jelas dan bahasa yang dipaparkan itu cukup dipahami. Lengkap juga jawabannya ya. Terima kasih, kita kasih aplaus. Silakan kembali ke tempat kelompok 5. Nah, adik-adik, di sini Ibu sudah memperhatikan dari apa yang sudah kalian presentasikan. Semua jawaban itu sudah bagus, sudah benar. Cuma tadi beberapa saya melihat ada penyampaian nama Latin ya, pelafalan nama Latin yang kurang tepat. Kalau Ibu lihat tadi, cara penulisannya sudah cukup bagus, tapi pelafalan menyampaikan nama Latinnya masih belum benar. Tapi tidak apa-apa ya, nanti dengan berlatih kalian akan bisa lebih bagus. Nah, di sini Ibu ingin memberi penguatan dari materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Dari LKPD yang sudah kalian pelajari, Ibu ingin menjelaskan, menguatkan kembali pemahaman kalian. Nah, hal apa yang menyebabkan Indonesia itu memiliki beragam flora fauna? Pertama, Indonesia itu terletak di daerah tropis. Kalau terletak di daerah tropis, otomatis akan mendapat sinar matahari yang cukup sepanjang tahun. Kemudian mendapat curah hujan yang cukup, sehingga di Indonesia banyak terdapat hutan hujan tropis yang merupakan tempat yang sangat nyaman untuk berbagai hewan ya, berbagai macam satwa. Kemudian yang kedua, Indonesia terletak di 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Berikutnya, Indonesia itu merupakan negara kepulauan. Hampir 17.000 pulau lebih yang ada di Indonesia. Yang 5 saja yang besar sekali. Kemudian dari berbagai macam pulau tersebut, hampir setiap pulau itu memiliki hewan dan tumbuhan yang khas, atau dikatakan hewan dan tumbuhan endemik yang disesuaikan dengan kondisi alam. Nah, persebaran flora fauna seperti tadi pertanyaan pertama, kenapa ada garis berbaris garis itu garis khayal ya. Jadi garis itu sebenarnya memisahkan Indonesia menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah oriental meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali, dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Kemudian wilayah peralihan meliputi Sulawesi, NTB, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kemudian wilayah Australia meliputi Pulau Irian atau Papua dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya. Nah, apa saja sih ciri-ciri flora fauna tipe ASEAN? Kita bisa melihat fauna tipe ASEAN biasanya banyak kayu jatinya. Jadi di daerah Jawa itu banyak kayu jati, ditemukan kayu jati. Kemudian terdapat bunga bangkai atau bunga raksasa. Ini di Sumatera banyak sekali ditemukan ya, terutama di Bengkulu. Kemudian hewan mamalianya berukuran besar. Ada gajah, kemudian harimau, badak. Kemudian terdapat berbagai jenis kera atau orangutan. Kemudian warna bulu burung kurang menarik. Kemudian banyak jenis ikan air tawarnya, sehingga kalian bisa melihat sendiri contohnya itu apa aja, seperti tadi yang sudah kalian kerjakan di KPD ya. Ada harimau, gajah, orangutan, burung jalak, bunga bangkai, dan kartus semak. Berikutnya flora dan fauna tipe peralihan. Tipe peralihan tadi ciri-cirinya biasanya pada tumbuhan memiliki ukuran jauh dan kecil. Terdapat tumbuhan endemik, contohnya kayu hitam, kayu putih yang kita manfaatkan minyaknya ya. Kemudian lada dan cengkeh. Kemudian terdapat reptil berukuran besar yang endemik di Nusa Tenggara Barat ya, di NTT juga. Jadi komodo. Kemudian bulu burung warnanya tidak terlalu mencolok kalau masih di daerah peralihan. Kemudian ada beberapa fauna endemik. Contoh yang khas itu adalah burung maleo, hanya ditemukan di Sulawesi dan di pulau sekitarnya. Kalian bisa melihat contohnya. Kemudian kayu hitam itu juga khas, yang merupakan kayu termahal yang diekspor oleh negara Indonesia. Jadi kita perlu berbangga. Berikutnya fauna tipe Australia. Jadi tumbuhan pada fauna tipe Australia itu daun lebat besar. Kemudian terdapat tumbuhan endemik, matoa dan buah merah. Siapa yang pernah makan matoa di sini? Kemudian ukuran mamalianya relatif kecil. Banyak jenis burung yang berbulu cerah dan menarik. Contohnya burung apa tadi? Cendrawasih, kasuari, burung nuri itu ya. Kemudian terdapat hewan berkantung seperti
kepala Gus Gusti ya Guru. Ya, adik bisa tahu. Nah, itu dari penjelasan dari Ibu yang Ibu sampaikan, saya kira sudah cukup membuat kalian lebih paham tentang materi hari ini ya. Nah, saya ingin sekarang di antara kalian ada yang membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini. Siapa kira-kira yang akan buat kesimpulan? Saya, Bu. Oh iya, silakan kira-kira. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran biologi saat kita di pagi hari ini ada dua. Yang pertama adalah persebaran flora dan fauna di negara Indonesia itu telah terbagi menjadi 3 tipe, yakni yang pertama tipe oriental, yang kedua tipe peralihan, dan yang ketiga adalah tipe Australian. Yang pertama tipe oriental. Tipe oriental itu meliputi wilayah-wilayah yang ada di Sumatera, Jawa, dan Bali. Yang kedua tipe peralihan. Tipe peralihan itu meliputi wilayah-wilayah yang ada di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan di Maluku. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah tipe Australian yang meliputi wilayah-wilayah yang ada di Maluku. Kemudian kesimpulan yang kedua adalah bahwa burung maleo yang berasal dari Sulawesi Tengah itu sudah terancam punah karena akibat dari pembukaan lahan baru untuk tanaman perlahanan dan untuk pembuatan daerah pariwisata yang serta masih banyaknya masyarakat di negara Indonesia yang masih berburu telur dari burung maleo tersebut. Sekian dan terima kasih. Ya, kita kasih tepuk tangan. Kesimpulan dari Bintia Kira sangat bagus, sudah mewakili apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi adik-adik semua sudah paham ya materi kita hari ini. Sekarang silahkan LKPD-nya semua dikumpulkan ke depan. Silahkan dikumpulkan ya. Kelompok 1 silahkan ya. Sudah selesai semua tadi. Kelompok 3 silahkan dikumpul. Ya, terima kasih ya. Jadi hari ini kalian sudah belajar dengan cukup bagus, bisa menyimpulkan. Kemudian pada kesempatan ini Ibu ingin menguji pengetahuan kalian melalui aplikasi Google Form. Semua menggunakan HP ya, Mbak HP. Silahkan dibuka WhatsApp grup kelas. Ibu sudah kirim. Ada waktu kurang lebih 5 menit. Kalian untuk menjawab 5 soal. Itu nanti Ibu ambil nilainya ya. Silahkan dikerjakan. Dengan mengerjakan ini, silakan mengerjakan secara mandiri. Ibu akan mengetahui sampai sejauh mana pemahaman kalian dari soal-soal yang sudah kalian kerjakan, untuk mencakup semua materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Silakan dikerjakan. Sudah. Bisa semuanya mengerjakan? Bisa. Ya, waktunya 2 menit lagi.
kalian akan melihat skornya. Siapa yang sudah berhasil melihat skor? Coba, silahkan. Ya, ada nilai 80 ya, berarti salah satu. Ada lagi yang sudah? Sudah, Sofiatun? Sudah, Bu. 80 per 80. Oh iya, Sofiatun nilainya 80. Coba. Berarti bukan. Ya, sudah, silakan waktunya. Banyak yang nilainya 80 dan ada yang 100 tadi Ibu lihat ya. Terima kasih. Sekarang silakan ditutup saja. Coba Ibu lihat. Ya, terima kasih. Kalian sudah melaksanakan post test atau uji pengetahuan. Saya kira di sini saya cukup. Tadi Ibu melihat ada beberapa yang nilai 100 dan 80. Jadi berarti adik-adik sudah memahami materi kita pada hari ini. Apakah ada yang dapat nilai 60? Tidak ada. 80 banyak ya? Iya. Cuma satu saja ya. Nah, adik-adik, materi kita sudah selesai. Tapi sebelumnya Ibu ingin di antara kalian tadi kan kita sudah presentasi dan sudah melakukan post test. Kalau menurut penilaian saya, itu tadi saya lihat satu orang yang memiliki nilai 100. Harista Agustina. Kita kasih tepuk tangan. Kemudian menurut adik-adik, penampilan kelompok berapakah di antara 5 kelompok tadi yang terbaik? Kelompok 5. Kelompok berapa? 5. Kelompok 5. Kita kasih tepuk tangan kalau gitu. Nah, di sini Ibu ingin memberi hadiah sama kelompok 5. Semoga berkenan meskipun hanya pulpen, tapi saya harap ini bermanfaat untuk kelompok 5. Silakan perwakilan dari kelompok 5 maju ke depan. Ya, silakan. Nanti dibagi sama anggota kelompok supaya lebih rajin belajarnya, ya. Ya, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Alhamdulillah, materi yang sudah kita pelajari hari ini adik-adik sudah cukup antusias, sudah sangat bagus dalam mengerjakan LKPD, sudah saling bekerja sama, menggunakan waktu dengan baik. Sekarang saya ingin menanyakan, dari keseluruhan materi pembelajaran kita hari ini, Ibu ingin kalian merefleksikan tentang pembelajaran kita hari ini. Siapa kira-kira yang berani untuk membuat refleksi? Ya, silakan. Saya senang dengan pelajaran hari ini karena saya jadi mengerti bahwa di setiap daerah-daerah yang ada di Indonesia memiliki flora fauna yang khas. Manfaatnya bagi saya adalah saya menjadi semakin cinta dan bangga terhadap tanah air Indonesia dan bersyukur bisa besar di Indonesia sebagai negara yang kaya akan keberagamannya. Iya, terima kasih. Tapi untuk pelajaran hari ini sendiri, apakah kalian cukup senang? Senang. Jadi semoga semangat ya untuk pelajaran biologi di pertemuan berikutnya. Materi kita berikutnya dari materi hari ini yaitu kita akan mempelajari tentang manfaat keanekaragaman hayati di Indonesia dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kemudian ada satu tugas buat kalian. Materi hari ini kalian harus membuat paling tidak 3 atau 4 itu glosarium atau kata-kata yang menurut kalian tadi, contoh kayak endemik itu apa, garis Welles, garis Weber itu apa, itu kalian tulis di buku catatan kalian. Nanti silakan kalian tunjukkan sama Ibu di pertemuan berikutnya ya. Jadi kalian silakan belajar lagi di rumah. Selain mengerjakan yang tugas dari Ibu, pelajari untuk materi yang akan datang. Silahkan sekarang pelajaran sudah berakhir, ditutup dengan doa.
teman-teman, setelah selesai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Sampai di sini Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ya.